Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama gue Mr. Shu. Di video kali ini gue akan membahas penggunaan tenses dalam bahasa Inggris. Nah, tenses itu sih sebetulnya ada 16. Di video kali ini gue akan bahas 12 secara inti-intinya aja, nggak akan semua gitu, karena memang banyak banget gitu. Nah, video ini gue bikin sih sebetulnya buat yang kalian tuh bingung cara penggunaannya gitu, jadi cara pengaplikasiannya gitu. Lanjut, apalagi yang misalnya ya, balik lagi ya, jumlah tenses itu kan sebetulnya ada 16 yang bakal gue bahas, ini 12. Kenapa? Karena yang 12 inilah yang paling kita sering pakai gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya 12 teman-teman bingung, sebetulnya bisa cara mengingatnya itu bisa dikategorikan menjadi 4 sih sebetulnya. Yang pertama itu ada simple. Jadi kalau misalnya sering dengar simple present tense, simple past tense, simple future tense, nah itu dari simple gitu, kita kelompokin aja. Kemudian ada continuous gitu ya, continuous tense gitu ya. Kemudian yang ketiga ada perfect, kemudian yang keempat itu perfect continuous tense gitu ya, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, kemudian tense itu sih sebetulnya apa gitu. Jadi kita cari aja definisinya sebetulnya dari si Oxford ini. Jadi saya ngambil referensinya dari sini ya. Jadi tense ya, ini ya. Tense itu ininya kategorinya grammar. Oke. Any of the forms of a verb, jadi segala jenis bentuk kata kerja that may be used, yang bisa digunakan gitu ya, to show the time, untuk menunjukkan waktu. Nah, ini intinya of action and state gitu ya. Jadi menunjukkan waktu pekerjaan atau aktivitas atau keadaan gitu ya, yang ditunjukkan yang ditunjukkan dengan kata kerjanya. Jadi berubah kata kerjanya. Jadi kalau misalnya kata kerjanya biasanya ditambahin ed itu di belakang, itu jadi verb 2 atau verb 3. Ada juga yang misalnya jadi berubah gitu, misalnya jadi dari eat jadi ate, verb 3 nya eaten, nah itu kan berubah. Tapi ada juga yang sebetulnya dia nggak berubah sama sekali, kayak contoh cut. Jadi verb 1 cut, keduanya cut, tiganya juga cut, kayak gitu. Oke ya. Jadi ya itu aja dulu. Kita lanjut ke pembahasannya. Oh ya, by the way, buku yang gue pakai di sini Understanding and Using English Grammar. Nah, jadi sih salah satu buku yang sebetulnya recommended banget kalau buat kalian yang pengen belajar grammar lebih mendalam gitu. Tapi kalau buat kalian yang maksudnya masih pemula, jadi ini kan penjelasannya pakai bahasa Inggris nih. Mana ya? Jadi penjelasannya pakai bahasa Inggris. Nah, buat kalau teman-teman yang memang masih belum terlalu ngerti pakai bahasa Inggris, bisa ngikutin aja dari video yang saya buat terus upload ke YouTube, atau ya cari juga referensi lain gitu. Sesimpel itu sih kalau memang mau baca sendiri. Tapi kalau memang yang ada buku grammar yang menurut saya recommended, ya ini banget sih sebetulnya, si buku dari Understanding and Using English Grammar inilah gitu, yang pengarangnya si Betty kan. Ya, lanjut ya sampai sini. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita udah bahas ada 4 kategori nih buat mengelompokkan, jadi biar lebih mudah aja sih sebetulnya. Yang pertama itu ada namanya si simple present gitu ya. Di sini ada kan ya, the simple tenses gitu ya. Jadi yang pertama simple present, kemudian ini simple present ya. Ini simple past, kemudian simple future. Untuk lebih gampang ya sih sebetulnya, ini sebetulnya kayak garis waktu gitu. Dan sekarang ini yang garis ini apa namanya, horizontal, vertikal ya. Yang vertikal ini jadi waktunya kita sekarang, sedangkan yang horizontal itu waktu time, garis waktunya yang aktivitasnya gitu. Jadi yang X ini aktivitasnya gitu ya. Nah, si simple present ini digunakan kalau aktivitasnya itu berulang-ulang atau menjadi habit, jadi kebiasaan gitu ya. Contoh ya, it snows in Alaska gitu, atau Tom watches television every day. Nah, karena memang si Tom ini suka nonton televisi setiap hari gitu ya. Nah, makanya kan aktivitasnya jadi berulang-ulang kan ya. Jadi mungkin hari kemarin nonton, hari ini nonton, besok nonton, dan hari selanjutnya juga akan nonton lagi gitu ya. Nah, kita makanya pakai simple present tense. Jadi simple present itu sesuatu yang memang yang sering dilakukan gitu, atau menjadi habit, atau menjadi kebiasaan, atau menjadi pola gitu. Jadi ini nih, misalnya kita kasih lihat contoh dari meaningnya ya. In general, the simple present expresses time or situation that exists always. Nah, ini harus selalu terjadi, atau biasanya, atau secara habitually gitu. Jadi habit itu kan habit itu kok saya lupa, kebiasaan. Jadi secara kebiasaan ya.
they exist now, jadi mereka ada saat ini dan sudah ada di masa lalu, dan kemudian mungkin akan masih ada atau terjadi di masa depan. Ini ya, jadi si simple present ini. Kayak contoh lagi misalnya saya bikin apa ya, my father goes to office every day. Jadi kan papa saya kerja nih, kerjanya kan memang udah dari lama gitu kan, jadi waktu dulu berangkat kerja, kemudian sekarang pun masih berangkat kerja, kemudian nanti pun di masa depan tetap berangkat kerja gitu. Jadi memang sesuatu yang habit ya, ini sih simple present. Jadi kita kalau ngomongin sesuatu yang sering dilakukan, rutin dilakukan, nah ini menggunakan si simple present gitu. Oke, lanjut lagi, ngerti lah ya. Kemudian si simple past gitu. Nah simple past ini kan saat ini ya, yang garis vertikal, nah ini yang horizontalnya. Nah semakin mundur kan berarti semakin belakang ya, semakin into the past gitu ya. Kemudian kalau ke depan to the future gitu kan. Nah yang si X ini kan di masa lalu nih. Nah kita baca dulu nih misalnya meaningnya gitu. At one particular time ya, di satu waktu tertentu, in the past di masa lalu, kemudian this happen ini terjadi, it began jadi itu dimulai, and ended dan berakhir in the past. Jadi aktivitasnya di satu waktu tertentu di masa lalu, kemudian sudah dimulai dan sudah berakhir, jadi aktivitasnya sudah selesai gitu ya. Kemudian kayak contohnya lagi, it snowed yesterday, kemarin turun salju gitu ya. Atau Tom watched television last night, jadi Tom nonton televisi kemarin malam. Jadi aktivitasnya sudah dilakukan, kemudian sudah selesai dan gak ada hubungan lagi sama sekarang gitu. Kayak contoh ya, ibaratnya kalau kayak gini lah, simple past itu kayak sesuatu kalau udah jadi apa namanya, bisa kita pacaran gitu, jadi mantan ya mantan aja gitu, nggak usah CLBK. Nah itu sih simple past gitu. Nanti ada lagi ya present perfect, jadi dilakukan di masa lalu tapi ada dampaknya nih ke sekarang. Nah itu nanti ada pembahasannya lagi gitu ya. Kalau kita ini ngomongin simple past, jadi udah dilakukan di masa lalu kemudian selesai di masa itu juga kayak gitu. Jadi nggak ada lagi hubungannya sama sekarang. Oke, nanti yang ada hubungannya lagi namanya present perfect. Lanjut ya, ini sih masih mudah ya karena kan masih simple juga. Lanjut lagi, simple future. Nah ini makin ke depan kan makin ke masa depan kan. Nah ini yang silang ini kan waktunya ya, jadi akan terjadi di masa depan. Contoh, it will snow tomorrow, akan turun salju besok gitu. Nah kalau bisa juga bisa menggunakan will, ini will ya, bisa juga menggunakan ini going to, is going to, atau to be going to. Biasanya kalau ini lebih terencana atau lebih terprediksi. Jadi kalau misalnya si snow ini kan lebih terprediksi ya gitu. It is going to snow tomorrow, jadi akan kemungkinan besar nih turun salju besok gitu. Lanjut lagi, Tom will watch television tonight, jadi Tom akan nonton TV malam ini gitu. Lanjut lagi, Tom is going to watch. Nah kalau ini lebih terencana nih, jadi udah ada planning gitu. Jadi mungkin ada apa namanya jadwal film yang dia suka, nah kemudian dia udah jadwalkan gitu, jadi makanya going to. Tom is going to watch television tonight. Jadi ini ya penjelasannya, at one particular time, jadi dalam satu waktu tertentu, in the future di masa depan, this will happen, ini akan terjadi. Lanjut lagi ya ke bagian 2 ya. Jadi yang pengelompokan pertama kan tadi namanya si simple present. Nah sekarang kita ke kelompok yang nomor 2, namanya ada progressive tenses, atau kita sering bilang continuous gitu. Nah si continuous ini kita bisa ada 3 contoh di sini ya, namanya present progressive atau present continuous atau past continuous dan future continuous. Kalau di sini istilahnya progressive, jadi sebenarnya sama aja gitu. Nah bedanya kalau misalnya tadi si simple present itu kan dilakukan berulang-ulang gitu kan, jadi sesuatu yang memang habitual, sesuatu yang memang terjadi dari waktu ke waktu. Nah kalau ini cuma terjadi di satu waktu tertentu gitu. Contoh ya, si simple present namanya present progressive ini kan waktu kita
kita sekarang nih jam 11, kemudian ini terjadi dan masih terjadi. Jadi sesuatu yang sedang dilakukan gitu dalam satu periode waktu tertentu. Kayak contohnya di sini Tom is sleeping right now. Jadi Tom sedang tidur, kan sedang tidurnya berarti mulainya kira-kira jam 10. Sekarang ngomongnya jam 11 dan kemungkinan nih nggak tahu sampai kapan. Ya mungkin jam berapa misalnya, ya jam 1 atau jam 2 masih tidur atau udah bangun gitu ya. Jadi kemungkinan jam 1 lah kira-kira masih tidur. Ini penjelasannya, it is now 11 o'clock gitu. Tom went to sleep at 10 tonight. Oh sorry, berarti ini jam 11 malam ya. Kemudian tidur jam 10 malam. And he is still asleep, dia masih tertidur. His sleep began in the past. Jadi tidurnya dimulai di masa lalu, is in progress at the present time, dan sedang dalam proses gitu ya, dan jadi masih terjadi di masa ini dan kemungkinan akan berlanjut. Jadi gitu ya, jadi ketika kita bicara ini dia sedang terjadi, intinya kayak gitu sih. Namanya juga kan lagi continuous gitu, lagi sedang berlangsung. Lanjut ya, kalau si past continuous atau past progressive, nah ini nih past continuous itu biasanya sesuatu yang sedang berlangsung kemudian ada kejadian lain yang terjadi juga. Kayak contoh ya, saya mulai dari contohnya dulu deh. Misalnya Tom was sleeping, jadi Tom sedang tertidur when I arrive, ketika saya datang. Dan ini terjadi ya dua-duanya di masa lalu, dan ini kejadiannya berbarengan. Kayak contoh kan gini lah ya, kita lihat dari si explanation aja ya. Tom went to sleep at 10 last night. I arrived at 11. Jadi si Tom kan lagi tidur nih. Nah, masih tidur gitu ya. Ini juga berarti kan sama kan ya, dia masih tidur dari jam segini. Kemudian saya tiba di tengah-tengahnya gitu. Jadi ketika si Tom tidur, saya datang jam 11 malam gitu, dan si Tom masih tidur. Jadi sebetulnya si past progressive atau past continuous ini untuk menceritakan dua hal kejadian di masa lalu yang terjadi berbarengan. Contohnya ya ini, kayak Tom was sleeping when I arrived. Ya, he was still asleep, dia masih tertidur. His sleep began before and was in progress at a particular time in the past. It continued after I arrived. Jadi ketika saya datang, Tom sedang tidur. Intinya kayak gitu. Jadi selalu nih biasanya past progressive ini menceritakan dua kejadian di masa lalu terjadi berbarengan gitu. Jadi contoh apalagi misalnya, my mom was cooking when I came misalnya. Jadi mama saya sedang masak ketika saya datang gitu contohnya. Jadi itu dua-duanya terjadi di masa lalu ya. Lanjut lagi, ini juga mirip-mirip juga si future continuous ini gitu. Cuma yang kalau yang si past progressive atau past continuous ini terjadinya di masa lalu, kalau si future progressive terjadinya di masa depan. Itu aja bedanya. Jadi tetap dua aktivitas kemudian dia terjadi berbarengan. Contoh lagi ya, Tom will be sleeping when we arrive. Tom akan sedang tertidur ketika kita tiba gitu. Kayak contoh si Tom ini orangnya maksudnya ya mungkin dia habis capek lah, habis olahraga atau apapun itu, kemudian dia tertidur, kemudian kita nanti akan datang setelah dia olahraga, kan berarti dia masih sleeping. Kayak contoh gitu aja ya. Ini cuma ibaratnya aja, emang nggak ada di sini, tapi ya saya analogikan seperti itu. Contoh ya, Tom will go to sleep at 10 tomorrow night. Oh ya sorry, Tom akan pergi tidur jam 10 malam. Kemudian kita tiba jam 11. Jadi mungkin kita bisa ada cara sampai rumah jam 11. The action of sleeping will begin before we arrive. Jadi aktivitas tidurnya akan dimulai atau akan terjadi sebelum kita tiba. And it will be in progress, dan akan masih dalam progress atau dalam masih berlangsung ya, at one particular time, di satu waktu tertentu in the future. Probably his sleep will continue. Jadi kemungkinan tidurnya masih akan berlangsung ketika kita tiba. Intinya gitu. Oke. Yang ini saya
apa namanya, saya review sedikit ya. Jadi si present progressive ini apa, aktivitas yang kita sedang ketika kita bicara dan aktivitas itu sedang terjadi. Nah, intinya kayak gitu si simple present, jadi sesuatu yang sedang dikerjakan. Nah, kalau past progressive atau past continuous ini dua kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi yang kayak contoh tadi ya, my mom was cooking when I came. Jadi ibu saya sedang memasak ketika saya tiba. Nah, kalau ini pun sama sebetulnya, my mom will be cooking when I come, kayak gitu. Jadi mama saya pasti sedang, bukan pasti ya, tapi kemungkinan besar akan sedang memasak ketika saya datang. Tuh. Oke, lanjut lagi ya ke perfect tense. Nah, si perfect ini juga sama, kita bagi tiga, maksudnya ada tiga tenses yang akan kita bahas. Yang pertama ada present perfect, kemudian past perfect, yang ketiga ada future perfect. Nah, si present perfect ini kita lihat dari tampilannya ya. Ini kan now sekarang ya, kemudian dia sedang aktivitasnya makan nih, di sini time-nya kapan gitu, nggak tahu. Contoh kalimatnya, Tom has already eaten. Jadi Tom sudah makan. Nah, perbedaannya dengan si simple past, jadi ini kan sesuatu yang sama-sama dilakukan di masa lalu nih. Kemudian si present perfect ini dilakukan itu ketika kita, maksudnya kita mengucapkan si present perfect tense ini ketika, yang pertama nih biasanya ada dua. Yang pertama ketika waktunya kita nggak tahu itu kapan, jadi udah terjadi di masa lalu, terus waktunya ini nggak terlalu penting atau memang kita nggak tahu gitu, jadi waktunya nggak disebutin, yang penting itu sudah terjadi, intinya kayak gitu. Atau yang kedua sering sorry ini jadi middle finger. Yang kedua itu ketika aktivitas di masa lalu tapi masih kelihatan dampaknya di masa sekarang gitu ya. Misalnya contoh kayak I have eaten, misalnya saya sudah makan gitu ya, dampaknya sekarang kan saya masih kenyang, kalau ditawarin makan lagi ya nggak makan dong gitu, intinya sih kayak gitu ya. Tapi kalau dari sini sih sebetulnya penggunaan yang ditekankan di sini adalah Tom finish eating sometimes before now gitu ya. Jadi Tom sudah selesai makan di satu waktu sebelum saat ini. The exact time is not important. Jadi kapan waktunya itu nggak penting. Kalau di sini penjelasan kayak gitu. Tapi ada juga yang penggunaan yang sering kita pakai, maksudnya fungsi yang kita pakai itu ketika kita melakukan sesuatu tapi dampaknya itu masih ada sekarang gitu. Itu kita menggunakan present perfect tense gitu. Jadi ininya menggunakan has atau have, kemudian verbnya itu menggunakan verb 3. Oke, lanjut ya, si past perfect namanya. Nah, si past perfect ini kan ini ada dua aktivitas nih di masa lalu. Yang pertama eat, yang kemudian yang kedua arrive. Nah, bedanya kan kalau sebelumnya si ini kan progresif ya, progresif ini jadi dua aktivitas di masa lalu tapi dia masih terjadi bersamaan nih gitu. Kalau ini enggak, kalau ini dia aktivitasnya yang mana dulu gitu ya. Contoh ini kan di kasus ini eat dulu baru arrive gitu ya, jadi dua aktivitasnya dia nggak berbarengan tapi dia mau nyeritain udah terjadi ini loh sebelum ini gitu. Contoh ya, si Tom had already eaten when his friend arrived. Jadi Tom sudah duluan makan, sudah selesai makan ketika temannya datang. Si explanation-nya di sini first Tom finish eating. Jadi yang pertama Tom selesai makan gitu. Terus later his friend arrived, kemudian temannya datang. Tom's eating was completely finished. Si Tom makannya sudah benar-benar selesai before another time in the past. Jadi sebelum satu waktu yang terjadi di masa lalu. Jadi ini makannya udah selesai, kemudian temannya datang kayak gitu. Dan ini nggak berbarengan. Jadi si eatingnya dulu baru nanti ketibaan temannya gitu, kedatangan temannya gitu ya. Nah, future-nya juga sama, mirip gitu ya. Si future ini ada dua aktivitas terjadi tidak berbarengan gitu. Jadi yang mana dulu? Jadi si makan dulu kemudian baru temennya akan datang.
Contohnya Tom will already have eaten, jadi Tom akan sudah makan ketika temannya tiba gitu. First, Tom will finish eating. Pertama, Tom akan sudah selesai makan. Kemudian temannya akan datang. Tom's eating will be completely finished. Jadi, makannya si Tom akan benar-benar selesai before another time in the future, sebelum satu waktu tertentu di masa depan. Gitu ya, intinya bedanya si kalau continuous kan, pas continuous ini dua kejadian di masa lalu kemudian terjadi berbarengan gitu ya. Contoh, Tom was sleeping when I arrived. Tom sedang tidur ketika saya datang. Nah kalau ini dia nggak berbarengan, jadi satu kejadian terjadi sebelum kejadian yang lain. Tom had already eaten. Tom sudah selesai makan ketika temannya tiba. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini kan yang keempat ya, di kategori keempat, perfect progressive tenses gitu. Jadi atau kita suka bilang juga perfect continuous tense gitu, atau perfect continuous tenses. Kita bahas ya satu persatu ya. Jadi di pertama ini namanya present perfect progressive. Nah, yang dimaksud progressive di sini dia lebih menekankan kepada ini si durationnya ini. Nah, ini yang kuncinya ya. Jadi yang bedanya itu di sini gitu. Kita bahas contohnya, misalnya nih, Tom has been studying. Jadi Tom sudah belajar for 2 hours, selama 2 jam. Nah, jadi lebih menekankan kepada durasinya. Jadi sudah berapa lama. Nah, ini kan ini saat ini ya, dan kemudian sudah terjadi di masa lalu, dan terus durasinya selama 2 jam. Biasanya ini juga sering disebutkan, juga sering dimention berapa lama waktunya gitu, for 2 hours, for apalagi selama 1 minggu dan selanjutnya gitu ya. Jadi event in progress, studying when, before now gitu ya. Terus up to now sampai sekarang, how long, for 2 hours. Jadi dia lebih menekankan kepada durasinya, jadi seberapa lama, selama 2 jam. Oke. Lanjut lagi sih past perfect progressive. Nah, ini pun sama sih sebetulnya, cuma terjadinya di masa lalu aja gitu. Dia menekankan kepada durasi waktu gitu kan. Jadi ini juga sama 2 jam ya. Jadi kalau ini sekarang udah nggak terjadi kan, jadi ini di masa lalu. Tom had been studying for 2 hours before his friend came. Jadi Tom sudah belajar selama 2 jam sebelum temannya tiba. Event in the progress, yang sedang terjadi adalah studying when, before another event in the past, sebelum suatu waktu itu terjadi. How long, selama 2 jam. Jadi tetap sama ya, cuman agak digeser aja. Kalau yang ini kan dari in the past sampai sekarang, kalau ini dua-duanya terjadi di masa lalu dan juga selesai di masa lalu. Tapi di sini yang fokus ditekankannya adalah si durasinya ini, for 2 hours ini gitu. Jadi kita pakai tenses ini sebetulnya lebih banyak menekankan kepada tense are used to express the duration of the first event. Ini yang kuncinya ya, di sini kata kuncinya. Nah, future-nya pun sama sih sebetulnya, si future perfect progressive. Tom will have been studying for 2 hours by the time his friend arrives. Jadi Tom akan sudah belajar selama 2 jam pada saat temannya datang gitu ya. Jadi ini kapan terjadinya, before another event in the future, sebelum satu kejadian terjadi gitu. Kejadian terjadi ini maksudnya temannya datang gitu ya. Dan event yang sedang terjadi adalah studying ini ya. Jadi kejadian yang sedang terjadi adalah belajar. Kemudian kapan belajarnya, ketika temannya berarti sebelum temannya datang gitu ya. How long, selama 2 jam gitu. Oke ya, mudah-mudahan dimengerti ya sampai sini. Kalau memang masih belum mengerti, boleh sih ditulis di komen. Kemudian kalau memang suka dengan buku ini, ya banyak sih bisa dipesan di online, atau juga apalagi ya kalau teman-teman masih bingung nih, ini kan grammar ini kan agak-agak
jelimet, agak complicated gitu ya. Kalau misalnya pengen penjelasannya bahasa Indonesia ya banyak juga sih buku yang bahasa Indonesia, cuma kalau memang yang mau lengkapnya saya rekomendasiin ya buku ini gitu ya. Buat judulnya kalau misalnya yang tadi apa, judul bukunya adalah ini ya, mana tadi ya, Understanding and Using Grammar ya kalau nggak salah ya. So, agak scroll ke atas sedikit. Nah ini pengarangannya ya, si Betty ya. Lanjut lagi, ini judul bukunya Understanding and Using English Grammar. Ini harus pakai yang edisi ketiga gitu ya. Nggak tahu edisi yang terbarunya berapa, tapi yang kita pakai ini edisi ketiga. Itu sebenarnya intinya sama-sama aja sih. Kalau misalnya edisi yang selanjutnya juga ya nggak akan jauh beda juga ya, mungkin ada penambahan atau pengurangan ya, jadi sesuaikan aja dengan kondisi pembelajaran apa saat ini gitu aja sih sebetulnya, nggak terlalu ngaruh juga. Oke, sampai sini terima kasih. Oke, bye bye, see you on the next video.